Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tanda-tanda bahaya pada huruf B. Huruf B ini jika dalam 3 zona maka mewakili 2 zona. Tiangnya mewakili zona upper, perutnya itu mewakili zona middle. Saya jelaskan terlebih dahulu tentang 3 zona ini. Zona upper itu meliputi tentang bagian atas tubuh, yaitu kepala, sehingga daya imajinasi, pemikiran, perencanaan, spiritual diwakili dengan huruf-huruf tiang. Bagian middle, di situ ada jantung, hati, sehingga lebih ke hati harian, perasaan. Nah, untuk zona lower itu nanti di huruf G, Y, J, Z, dan lain sebagainya. Zona lower membicarakan depan alat kelamin, belakang dompet, yaitu tentang kemampuan mencari uang sekaligus kemampuan seksualnya. Hari ini pun saya juga ada baca suatu berita tentang satu peristiwa siswa yang meninggal karena dibakar oleh teman-temannya. Kejadiannya di Padang. Di berita ada, nanti searching aja. Seandainya saja para guru-guru mau belajar ilmu terapi menulis ini, saya yakin banyak sekali manfaatnya yang akan dirasakan oleh guru dan siswa. Begitu juga dengan orang tua. Oke, kita kembali ke laptop. Sekarang perhatikan B pada angka 1. B pada angka 1 ini adalah B yang simple. Termasuk orang yang senang dengan pendidikan, memiliki intelijen yang tinggi, serta gampang untuk respect terhadap orang lain. Ingat, dalam grafologi itu kita membicarakan kecenderungan. Jadi, bentuk tulisan yang tampil dalam suatu sampel itu adalah kecenderungan seseorang. Jika dalam matematika 1 tambah 1 sudah pasti 2, maka dalam grafologi 1 tambah 1 kecenderungan 2. Sehingga dengan kecenderungan itu, potensi karakternya yang muncul itu adalah apa? Seperti itu. Dan bagi yang memahami ilmu grafologi, bisa dengan cepat mengetahui. Dan seandainya itu buruk, maka kita bisa melakukan terapi menulis. Dalam grafologi berlaku bolak-balik, tulisan tangan berubah, karakter berubah, tulisan tangan berubah. Tinggal pilih mana yang nyaman. Nah, nomor 1 itu balik lagi, orang yang menyukai pendidikan, intelijennya juga baik, kemudian gampang respect terhadap orang lain. B nomor 2, perhatikan dia membentuk loop di bagian atas. Loop itu adalah tentang imajinasi, tentang spiritual, tentang perencanaan, inovasi, dan inspirasi. Sehingga ia mampu membuat gambaran di visual di otaknya penuh dengan berbagai macam rencana, gagasan, dan hal-hal yang berbau mental orientation. Itu untuk nomor 2. Nah, poin nomor 3, perhatikan. Ada tarikan awalnya kalau dalam 3 zona ini sudah masuk ke zona lower. Sehingga orang-orang yang dengan tarikan bawahnya panjang ini memiliki arti khusus, yaitu kalau dalam grafologi tandanya resentment. Resentment ini adalah orang yang cenderung gampang marah. Bisa jadi karena
pengaruh lingkungan di masa lalu membuat dia mudah dendam, benci, dan merasa mudah untuk dimanfaatkan. Caranya, untuk membenahinya, jangan lagi buat tarikan awalnya terlalu panjang, seperti itu. Kemudian kita lihat B.4. B.4 itu tinggi tiangnya tinggi, beda dengan 1, 2. Nah, di sini sudah kombinasi ya. B-nya itu tinggi, terus sedikit pipi. Nah, orang-orang seperti ini, dia itu orang yang idealis dan target goalnya tinggi. Tetapi dia memiliki kegampangan dalam hal frustasi kalau di dalam meraih tujuan itu dia menghadapi tantangan. Tetapi kalau dikombinasi dengan lowernya panjang, ini nggak ada masalah. Seandainya lowernya pendek, ini akan jadi problem tersendiri. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat B pada poin 5. B pada poin 5, perhatikan, terbuka di bagian bawah. Umumnya di video saya sebelumnya, setiap kali huruf B terbuka di bagian bawah, ini mengindikasikan satu, keuangannya bocor atau besar pasak daripada tiang. Nah, selain dari itu, referensi-referensi buku lain juga menjelaskan ciri kurang jujur. Ini juga bisa masuk kategori itu. Seperti itu. Selain dari itu, tapi orang yang B terbuka di bagian bawah juga cerdik. Nah, tinggal nanti kombinasi lagi. Tapi umumnya biasanya kalau B terbuka di bagian bawah, saya lebih menilainya itu ke finansialnya atau keuangannya. Nah, sekarang perhatikan B seperti angka 6. B seperti angka 6 ini adalah orang-orang yang menulis atau sering bersentuhan dengan angka-angka. Sehingga angka-angka itu sudah masuk ke dalam internalisasinya. Bisa jadi dia memang pekerja akuntansi atau pajak dan berhubungan sering dengan angka. Sehingga di alam bawah sadarnya dia menulis angka B itu seperti angka 6. Nah, perhatikan pada poin 7. Poin 7 itu B bagian atasnya itu cenderung runcing, bahkan ada titik. Nah, kan biasanya kalau menulis huruf B itu bundar. Kalau seandainya ada sudut, itu berarti ada ketegangan di sana. Sehingga orang-orang yang menulis dengan huruf B bagian atasnya itu runcing, kemudian ada titiknya atau menyudut, ini mengindikasikan ketegangan atau tension. Bahkan cenderung akan menjadi overthinking. Sehingga saya meminta kawan-kawan yang dalam terapi menulisnya itu dibuat bundar. Dan ini sudah banyak sekali kawan-kawan di terapi menulis merasakan manfaatnya dengan merubahnya menjadi lebih bundar. Seperti itu. Terlihat ya? Nah, sekarang nomor 8 ada 2 gambar yang intinya adalah B terbuka di bagian perut. B terbuka di bagian perut ini biasanya menunjukkan seseorang yang mudah diarahkan, sehingga apa yang harus dikerjakan itu asal penjelasannya atau perintahnya jelas, dia akan dengan cepat menyelesaikannya. Nah, nomor 9 ini kombinasi
atasnya menujut, balik lagi yang ke overthinking tadi, cemas. Begitu juga dengan di bawahnya menyudut. Ini juga ciri orang-orang yang jadi mudah marah, individualis, bahkan kegelisahannya cukup tinggi. Sama, diminta dengan merubahnya menjadi lebih mulus. Nah, huruf 10, B di angka 10, perhatikan, dia itu bentuknya itu di bagian bawah sangat lebar dibanding bagian atasnya. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang termasuk friendly, pesonanya tinggi, sedikit materialistik, dan seneng dengan duniawi atau hedonis. Seneng juga makan orang-orang seperti ini. Tapi juga memiliki kemampuan manual ability. Seperti itu. Nah, untuk poin 11 ini namanya disconnected, bisa juga disebut dengan segmented, bagian terputus. Bagian terputus ini bisa juga berhubungan dengan penyakit saraf, bisa juga berhubungan dengan kebohongan, bisa juga berhubungan dengan kriminal. Nanti tinggal mana yang lebih dominan. Sehingga orang-orang yang menulis dengan huruf terputus ini, saya lebih ke arah kriminal. Kenapa? Semakin banyak, apalagi di tanda kombinasi ya, makanya kita perlu belajar juga tanda kombinasi. Maka orang-orang yang menulisnya terputus, saya minta mereka menyambung. Beda dengan split personality. Nanti kalau split personality itu di selan variasi. Nah, nomor 12 itu tarikannya terjadi double. Nah, orang-orang seperti ini, orang-orang yang kurang percaya diri, gampang cemas, dan biasanya juga termasuk kategori bohong karena dia berusaha menutupi sesuatu. Seperti itu. Nah, untuk poin 13, B-nya itu antara atas dengan bawah seimbang, sehingga dia termasuk orang yang bisa menyeimbangkan antara kepentingan upper dan middle. Termasuk orang yang senang dengan pendidikan, seperti itu. Jadi dia juga orang yang cerdas, termasuk terpelajar karena hobi membaca juga. Seperti itu untuk poin 13. Nah, poin 14 bedanya dengan 13, kalau 13 itu tarikannya itu masih ada lurus, kalau 14 itu seperti angka 8, mirip-mirip kayak angka 8, dia membundar. Nah, orang-orang yang dengan membundar ini, dia itu ramah. Sekarang sesuatu yang bundar itu bisa juga secara gampang kita artikan ramah. Kalau runcing-runcing itu kasar. Maka poin 8 itu adalah orangnya itu ramah. Kemudian juga yang bundar-bundar itu berhubungan dengan emosional dan agak sedikit egois. Seperti itu nomor poin 14. Nah, nomor 15, huruf B itu umumnya bundar, tapi ini dia runcing. Nah, orang-orang menulis dengan seperti ini, orangnya itu termasuk pintar, realistis, tetapi dia kaku, bahkan gampang tegang. Dalam arti kata gini, disenggol bacok. Karena harusnya menulisnya itu bentuknya bundar, dia runcing. Nah, itu untuk poin 15. Nah, untuk poin 16, orang-orang yang menulis dengan B yang mirip dengan 13, ya ini antara atas dan bawahnya atau middle-nya, upper dan middle-nya seimbang,
dan terbuka sedikit di bagian bawah, ini juga tanda tambahan dari talkative. Talkative itu kan umumnya A terbuka di bagian atas. Ini bisa kita lihat juga di B kapital bagian bawah terbuka. Nah, untuk poin 17, B-nya itu lebih dominan atau lebih lebar yang upper dibanding lower. Nah, orang-orang seperti ini termasuk orang-orang yang pemikirannya itu cukup dalam, dan biasanya efek sampingnya adalah orang-orang seperti ini cenderung hati-hati terhadap sesuatu, sehingga kalau mengambil keputusan agak lebih lamban. Seperti itu. Nah, poin 18 ini kalau dalam grafologi termasuk orang-orang yang kreatif juga, karena tandanya itu jadi gini, sesuatu yang tidak biasanya itu ada sisi kreatif dan ada sisi originality kalau dalam dunia grafologi. Tetapi tinggal nanti mana yang lebih dominan. Nah, karena dia di bagian middle, ini termasuk bagian hati. Orang seperti ini selain kreatif tadi, termasuk orang yang perasa dan egois. Nah, untuk nomor 19 itu sedikit beda dengan nomor 6. Yaitu di bagian end stroke-nya itu jatuhnya di bagian bawah. Dan orang-orang seperti di bawah deket baseline-nya. Dan orang-orang seperti ini termasuk orang-orang yang money oriented. Nah, untuk nomor 20 itu mirip dengan nomor 4. Termasuk orang yang memiliki spiritualnya cukup bagus, pemikirannya cukup dalam, berbeda dengan poin 21. 21 itu orang yang simple, gak mikir, bukan tipe perencana. Bahkan disuruh untuk orang-orang dengan tiang panjang memikirkan 10 step ke depan pun dia sanggup. Apa yang harus dilakukan beda dengan yang poin 21. Seperti itu. Nah, dari huruf B ini mana sih yang tanda bahaya? Tanda bahayanya itu terletak di 3, 5, 7, 9, 10 termasuk 11, 12, 18, 19, 21. Itu yang tanda bahaya. Yang jadi gini, dalam grafologi tanda apapun sebenarnya bagus-bagus aja, tapi ada konsekuensi lanjutan. Nah, tinggal bagaimana kita menghadapi konsekuensi lanjutan. Contoh, nomor 14 dan 15. Kalau seandainya orang itu menyadari, misalnya dia orangnya yang nomor 15, dia orang yang tegang atau saklek, karena kan bentuknya tajam-tajam, dan dia memahami fine-fine aja. Seperti itu. Nah, tapi bedanya dengan 9 dan 7, itu orangnya gampang cemas, panikan. Dia nggak menyadari. Kalau dia menyadari, dia tinggal benahi aja. Seperti itu. Termasuk poin 3. Poin 3 itu juga resentment tuh gampang tersinggung dan gampang mendendam. Kadang-kadang dia nggak sadar karena itu tarikan awal. Apalagi tarikan awal, kalau dalam ilmu vibrasi begitu menarik tarikan awal ini, das energinya terlihat. Beda dengan yang lain. Nah, sama seperti poin nomor 5 segera tutup, poin 11 sambung lagi, poin 7 dan 9 dibuat lebih mulus, poin 12 ke depannya nggak boleh ada coretan atau penumpukan, poin 21 tiangnya ditinggikan, seperti itu. Dan dalam grafologi sebenarnya nanti lebih banyak lagi tanda-tandanya, tapi ini yang umumnya lebih banyak terjadi, seperti itu. Seperti nomor 5, kadang-kadang terbukanya itu di bagian kiri, kadang-kadang terbukanya di bagian bawah, sama aja.
Tinggal kita pinter-pinter aja untuk segera menutupnya. Kalau dia menulis huruf B-nya itu seperti angka 2, maka cenderung dia nggak gampang terbuka di bagian bawah. Atau dia membuat huruf B-nya itu seperti angka 6, kayak di poin 6. Asal jangan dia buat seperti poin 19. Memang seperti angka 6, tapi stop tarikan akhirnya itu bukan di baseline, tapi di bagian antara upper dan masih di wilayah middle. Seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi nanti di pertemuan berikutnya.